Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rizka Dela, seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di kota rantau. Oke teman-teman, langsung aja ke videonya ya. Kali ini aku itu mau belanja mingguan ya teman-teman, untuk stok seminggu ke depan. Dan di video kali ini aku mau bikin challenge dengan budget 80.000 untuk satu minggu ya, sampai akhir bulan dan sampai suamiku gajian. Pertama tadi aku itu beli toge 3.000 ya teman-teman. Jadi ikutin video aku sampai selesai dari pasar dan langsung bakalan aku food free juga. Di sini aku pasarnya itu di malam hari ya teman-teman. Tepatnya itu di pasar SDC Cikarang. Buat teman-teman yang tinggalnya di wilayah Cikarang pasti nggak asing banget sih sama pasar ini, karena di pasar ini itu semakin malam semakin rame banget ya teman-teman. Dan di sini aku belanjanya ditemenin sama Pak suami. Lanjut, di sini aku mau beli cabai 5.000 rupiah ya teman-teman, di tempat biasa yang aku langganan. Untuk cabai itu masih murah ya. Di sini juga tadi aku beli bawang putih 5.000. Untuk bawang putihnya itu masih mahal teman-teman untuk harganya. Biasanya itu aku dapat 3 biji gitu untuk 5.000 yang ukuran gede-gede. Sekarang 5.000 itu dapatnya 2 biji, ukurannya itu sedang gitu untuk bawang putihnya. Karena di rumah masih ada stok bawang merah yang dikasih sama ibu mertua, jadi di sini aku nggak belanja bawang merah ya teman-teman, jauh lebih baik juga. Apalagi ini akhir bulan, jadi aku mau bikin challenge 80.000 untuk seminggu. Jadi ikutin video aku itu lanjut mau belanja lagi untuk keperluan mingguan aku. Di sini aku itu mau cari untuk proteinnya juga ya teman-teman. Di sini juga aku mau beli tahu dulu, mampir ke tempat biasa. Aku beli tahu kuning dan tahu kulit ya teman-teman. Untuk harganya itu 4.000-an untuk tahu kulit, dan tahu kuningnya itu harganya 6.000. Oke, langsung kita sampai di dalam rumah aku. Alhamdulillah, ini videonya aku skip ya, dan bakalan aku bongkar. Untuk belanjaan aku kali ini, tadi aku tuh beli untuk udang 20.000, dan di sini juga aku beli kerang yang udah dikupas 10.000. Ya, ketinggalan juga aku itu mau stok untuk sayuran yang 5.000 serba dapat 3, dan menurut aku murmer banget sih kalau belanja ke pasar langsung. Di sini aku beli toge 3.000, dan aku itu beli untuk tahu kuning 6.000, tahu kulit ya teman-teman aku beli itu 4.000 rupiah, dan aku juga beli daun bawang gitu yang 5.000 serba 3, jadi aku beliin untuk daun bawang. Dan aku juga beli timun, dan beli juga untuk tomat ya teman-teman. Dan maaf, untuk tomatnya itu aku skip, udah aku bongkar dari awal. Dan untuk timunnya juga dapat 3 biji, udah dimasak 2 ya teman-teman, tadi barusan diambil Pak suami untuk bikin lalapan gitu ya teman-teman. Dan lanjut, di sini aku juga beli untuk buahnya, proteinnya tadi ada udang dan ada kerang, dan satu lagi itu aku beli cumi. Untuk harganya itu masing-masing 20.000-an. Aku beli udang dan cuminya tadi aku juga beli 20.000, dan untuk kerangnya itu aku beli cuma 10.000. Jadi totalnya itu baru 50.000. Sisanya 30.000 itu aku alokasikan untuk beli sayuran dan buah. Tadi buahnya itu aku beli papaya ya teman-teman. Untuk harganya itu 6.000 dapat 2 buah, dan untuk satunya tadi udah aku potong. Langsung aku bongkar dari belanjaan aku hari ini. Alhamdulillah, total belanjaan aku kali ini pas banget, habis 80.000 ya teman-teman, sesuai dari challenge yang aku buat. Semoga sampai akhir bulan dan sampai Pak suamiku gajian
tidak beli-beli lagi untuk persayuran. Dan tadi ada tambahan juga, aku itu beli kangkung 3.000 ya teman-teman. Semoga challenge aku itu berhasil ya, amin amin ya robbal alamin. Sengaja banget aku bikin challenge untuk belanjaan kali ini cuma total 80.000 karena aku itu mengalokasikan dari lauk pauk aku ketika kehabisan atau kekurangan gitu, aku tinggal petik aja di kebun mini aku. Jadi aku itu suka banget berkebun ya teman-teman, karena bermanfaat banget sih untuk lauk pauk. Ketika stokan habis aku bisa tinggal metik, ketika cabai seperti ini habis aku tinggal metik. Berhubung cabai aku itu kemarin udah dipanen-panen, jadi aku itu cuma beli 5.000 aja di pasar. Jadi kalau misalnya ada kekurangan gitu untuk cabainya, aku tinggal metik aja nanti di kebun mini aku. Dan yang membuat aku itu ngerasa happy banget untuk food fresh setiap minggunya seperti ini, ditambah aku itu sekarang hobi banget untuk menanam persayuran dari cabai, kangkung, dan sayur-sayuran lainnya. Begitupun aku juga suka banget sama tanaman dari bunga-bunga yang cantik gitu ya teman-teman. Dibarengi dengan aku produktif di dapur seperti ini sambil tag video. Aku bikin video ini di malam hari ya teman-teman. Setelah aku belanja, aku itu langsung tag video. Kebetulan pak suamiku itu shift malam ya teman-teman, jadi sambil bikin video gini produktif biar besoknya itu aku masih banyak waktu gitu untuk me time sama pak suami. Jadi untuk video ini langsung gercep aku kerjain, dan untuk Senin siangnya biar bisa aku upload langsung. Maaf banget ya teman-teman subscriber, aku juga nggak bisa upload video setiap hari seperti di bulan-bulan lalu karena sekarang aku itu ada kajian gitu setiap minggu, dan sebulan sekali aku juga yang bikin pamflet gitu ya teman-teman untuk informasi gitu. Jadi aku itu ada editan lagi, dan aku itu berusaha produktif seperti ini, tetap tag video, masak, dan belanja mingguan. Menurut aku harus banget karena sistem dari pak suamiku itu lebih suka aku masak ketimbang beli gitu. Jadi ya udah, mau nggak mau, mager nggak mager, harus tetap seperti ini ya teman-teman. Ya namanya istri kadang juga ada kemageran tersendiri. Aku itu nggak munafik yang selalu rajin banget, nggak juga. Aku juga kadang ada magernya, tapi aku paksa, dan aku itu ngerasa harus dipaksa gitu. Kalau lagi mager banget aku harus tetap bikin food fresh seperti ini karena melihat dari karakter suami aku yang pengennya aku masak terus. Jadi ya mager nggak mager, aku harus tetap rajin untuk food fresh seperti ini biar mempersingkat waktuku untuk memasak. Bisa nyampe 3 atau 5 menit udah selesai masak kalau aku rajin food fresh seperti ini. Contohnya seperti ini ya teman-teman, aku itu udah petik-petik untuk cabenya, dan aku juga udah kupas-kupas bawang putih dan bawang merah, bumbu dasar gitu ya teman-teman. Jadi kalau buat masak itu biar lebih gercep. Dan di video kali ini aku itu mau membagikan 3 tips menurut aku pribadi yang aku jalani agar bisa untuk nabung di bulan ke depan ataupun nabung untuk renov gitu ya teman-teman. Ya salah satunya itu niat, yang kedua kita sisihkan dari uang belanjaan mingguan dan uang belanjaan bulanan gitu ya teman-teman. Jadi dana itu aku alokasikan yang gak aku tunjukin sama pak suami ya teman-teman. Kalau butuh banget baru aku pakai, aku keluarin gitu. Kalau nggak butuh banget ataupun nggak urgent gitu ya teman-teman, ya masih aku tetap tabung. Kadang juga aku beliin untuk perintilan dapur dari sisa yang aku belanjakan seperti ini. Contohnya kayak pak suamiku kadang ngasih aku budget 200.000 untuk belanja mingguan gitu. Jadi aku itu kalau di akhir bulan ataupun di pertengahan bulan gitu udah ada stokan kayak dari
bumbu-bumbu lainnya, apalagi kayak sayuran. Kadang aku kan tinggal metik aja ya teman-teman di kebun mini, jadi jauh lebih hemat sih menurut aku. Jadi aku alokasikan dana belanja mingguan ini aku pakai yang urgent gitu ya teman-teman. Kadang aku pakai buat jalan-jalan sama bestie aku gitu, kadang buat aku belanjain untuk perintilan dapur estetik. Jadi aku itu emang wajib banget sih untuk semua ibu rumah tangga menurut aku punya dana urgent gitu yang gak perlu ditunjukin suami menurut aku. Jadi kalau misalnya suami gak ada uang banget ataupun perekonomian kita lagi down banget gitu, kita bisa pakai dana urgent itu dari sisa uang belanjaan seperti ini. Jadi menurut aku untuk ibu rumah tangga harus pintar-pintar mengelola keuangan, terutama di sistem belanjaan seperti ini. Kita harus ada penyisihan gitu ya teman-teman. Ya kadang kalau pas suamiku keuangannya lagi down gitu, aku paling dikasih budget 150, kadang 120 gitu, nggak mesti teman-teman, karena aku pribadi orangnya nggak suka kalau dikasih pas suami langsung nih dana buat belanja bulanan, mingguan langsung gitu. Aku itu pusing teman-teman. Jadi aku itu bagi tugas gitu pak suamiku untuk ngurusin biaya dari listrik dan untuk wifi gitu ya teman-teman. Jadi untuk belanja bulanan, mingguan itu urusannya aku. Tapi kalau kurang kekurangan gitu ya aku tetap minta ya teman-teman. Jadi aku itu kadang pengennya dikasihnya nyicil gitu 200.000 dulu atau 500.000 gitu, karena kalau langsung gitu takutnya habis, ataupun aku itu orangnya boros teman-teman, terhitung. Jadi aku pengennya kalau mau belanja gitu minta dana berapa budgetnya gitu, dan untuk budgetnya juga aku sisihkan lagi ya teman-teman untuk tabungan urgent aku. Jadi di sini lanjut ya ke videonya. Kok aku jadi curhat. Yang tips yang ketiga, kita itu harus bisa atur budgetin. Itu menurut aku penting banget untuk tips yang aku terapkan biar bisa gercep dari renovasi dan dari dana-dana urgent yang benar-benar dibutuhkan. Karena setiap ibu rumah tangga, setiap keluarga kecil gitu pasti butuh banget dana urgent yang nggak tahu banget bakalan hal itu terjadi. Contohnya kayak ada kepentingan, ada yang sakit tetangga, ataupun ada musibah apa gitu ya teman-teman, yang mengharuskan kita harus mengeluarkan uang di waktu dan detik itu juga, karena kalau tidak itu nggak enak gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa sisihkan dari budgetin dana urgent itu. Semoga 3 tips dari aku itu bisa bermanfaat, dan yang baik bisa teman-teman tiru, dan yang kurang baik bisa teman-teman jangan tiru ya. Oke, lanjut masih di video aku food fry kali ini. Aku itu langsung masukin di bagian toge ya teman-teman. Aku itu beli toge di pasar itu 3.000 rupiah ya teman-teman, dapatnya segini. Dan di sini juga aku beli untuk protein juga, dan sisa dari sayur mayur yang kemarin itu alhamdulillah sebagian masih ada teman-teman, dan alhamdulillah juga mau langsung aku tata ulang lagi biar rapi gitu. Kadang kan sebagian sayur mayur gitu ada yang rada busuk sedikit ya teman-teman, jadi aku potong. Kayak tomat yang awal aku bikin video tag tadi ya teman-teman, jadi ada yang busuk sedikit aku potong biar gak melebar gitu, dan langsung aku cuci. Gak ketinggalan juga bawahnya aku alasin untuk tisu biar gak cepet busuk untuk sayurannya. Di sini juga aku itu pakai tempat food fry-nya yang terbuat dari kaca gitu ya teman-teman, karena aman banget sih untuk makanan. Aku itu lebih memprioritaskan tempat bukan karena aku pengen gaya-gayaan, bukan karena pengen bagus teman-teman, karena aku itu menjaga kesehatan juga ya. Karena kan ada kotak food fry gitu yang kadar untuk dipakainya itu cuma 1-2 kali aja, gak bisa dipakai lagi untuk sistem plastiknya gitu teman-teman. Jadi kita itu harus hati-hati banget dari kotak food fry yang kita beli, karena itu juga ngaruh untuk kesehatan kita ya teman-teman. Dan kalau untuk stokan kayak protein gitu
jadi nggak bisa yang terbuat dari kaca karena naruhnya kan di freezer ya teman-teman, takut pecah gitu. Jadi aku pakai kotak food tray yang aku punya pas aku belum beli kotak food tray kaca ini. Jadi aku itu mementingkan sistem tempat untuk kesehatan gitu, bukan untuk gaya-gayaan, estetik. Kalau estetik aku mah emang suka ya teman-teman. Tapi beneran, untuk kotak food tray kita harus hati-hati banget dari kandungan plastiknya atau bahannya, karena itu ngaruh banget untuk kesehatan kita. Aku itu pernah baca teman-teman, untuk kotak food tray yang bisa dipakai 1 sampai 2 kali aja, terus orang itu nggak tahu dipakai untuk berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ternyata untuk kandungan plastik kotak food tray itu nggak aman teman-teman. Walaupun kita udah cuci bersih untuk sayurannya, itu mengandung sebagian racun di kotak food tray yang terbuat dari plastik. Jadi teman-teman, kalau beli kotak food tray itu hati-hati ya, dan lihat juga untuk kadar kualitasnya, plastiknya itu bagus dan aman nggak buat makanan. Oke, lanjut ya teman-teman, masih di kegiatan aku food tray seperti ini. Langsung aja aku food tray untuk proteinnya ya teman-teman. Di sini aku kupas-kupas untuk udangnya ya teman-teman, dan di sini juga aku tag videonya sengaja banget untuk suara aslinya nggak aku ilangin. Dan maaf banget, pasti teman-teman denger banget di saat suara aslinya nggak aku skip gitu ya teman-teman, ada suara batukku karena aku itu emang masih batuk dan batil gitu. Tapi alhamdulillah sekarang itu udah mendingan banget teman-teman, nggak kayak kemarin bener-bener down banget, cuma di kasur aja rebahan gitu. Bahkan kemarin di saat aku sakit itu aku nggak karuan banget pusingnya, sampai sholat pun bisanya duduk teman-teman. Di situ rasanya nikmat banget, dan ngerasa nikmat sehat itu bener-bener harus kita manfaatin semaksimal mungkin, apalagi kita harus tetap bersyukur. Dilanjut masih di videonya, aku masih untuk bersihin dan kupas-kupas kulit dari udang, karena pas suamiku itu nggak suka teman-teman kalau aku masak udang kulitnya itu belum kekupas gitu, lebih sukanya itu dikupas semuanya seperti almarhum mama aku. Kalau aku masak udang gitu ya teman-teman, sukanya itu untuk kulit-kulitnya itu dikupas, katanya kalau dimasak tuh biar nggak keras dan masih kerasa gitu. Apalagi almarhum mamaku itu giginya itu udah ngerasanya udah nggak seproduktif dulu pas sebelum meninggal ya teman-teman. Jadi aku itu rajin untuk kupasin, bahkan udang yang kecil-kecil banget aku kupasin teman-teman untuk kulitnya gitu, masya Allah. Jadi doain ya teman-teman, semoga mamaku itu mendapat surganya Allah, dan semoga almarhum mamaku itu mendapat tempat yang terbaik dari Allah. Semoga mamaku itu dihadiahkan oleh Allah surga tanpa hisab dan dianugerahkan Nabi Muhammad untuk syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Kalau cerita tentang almarhum mama rasanya sedih banget, apalagi aku tek video ini tepat 100 hari almarhum mama pergi. Jadi buat teman-teman, bantu doanya ya untuk almarhum mamaku, bantu al-fatihahnya untuk almarhum Ibu Unifah binti Kasmat. Jadi terima kasih ya teman-teman yang udah bantu support doa, dan makasih juga yang udah nguatin aku selama ini untuk bisa ngonten lagi dan untuk comeback lagi di YouTube. Oke, lanjut ya teman-teman, masih di videonya aku untuk kupas-kupas di bagian udang ya teman-teman. Jadi kalau aku lagi kayak gini tuh keinget banget sama almarhum mama. Bahkan aku itu ngerasanya kayak masih nggak nyangka gitu, dan aku ngerasa ini udah sebagian dari takdir yang Allah tetapkan untuk aku ya teman-teman. Jadi aku tuh harus belajar menerima, belajar ikhlas. Kasihan almarhum mama juga kalau aku sedih-sedih terus. Jadi untuk kegiatannya aku alihkan seperti ini teman-teman, bikin konten. Kalau aku ngerasa lagi sedih banget, aku pasti pelampiaskannya untuk ikut kajian Ustazah Halimah, dan aku pelampiasannya untuk sharing sama Pak suami.
sekedar ngobrol santai gitu. Pokoknya aku itu nggak mau sampai down lagi kayak yang kemarin-kemarin ya teman-teman. Jadi doain aku biar aku tetap semangat untuk bikin konten, apalagi bikin food free kayak gini. Masya Allah capeknya 2 kali teman-teman. Sejujurnya udah nata-nata kita itu masang-masang videonya bener-bener harus ngerubah-ngerubah tempat gitu biar gak monoton. Dan alhamdulillah untuk kerang kupasnya udah aku cuci juga. Dan setiap aku cuci seperti ini bakalan aku rebus lagi kalau mau masak. Kadang aku cuci lagi teman-teman. Emang aku menjaga kebersihan banget sih, apalagi pas suamiku itu orangnya anti banget kalau nggak bersih gitu. Jadi aku ya berusaha ngikutin, apalagi kebersihan juga sebagian dari iman ya teman-teman. Oke lanjut, di sini aku itu mau bongkar untuk sayurannya. Di sini untuk sebagian sayurannya ada yang aku cuci, ada yang enggak, karena nanti kalau mau masak aku cuci lagi. Sebagian sayuran yang enggak aku cuci karena udah kepasang tisu gitu ya teman-teman, apalagi tempatnya itu terbuat dari kaca, aku cuci juga. Jadi sebagian ada yang aku cuci, ada yang enggak, tapi dipastikan kalau mau masak bakalan aku cuci ya teman-teman. Kenapa aku alasin dengan tisu? Karena untuk menjaga kesegaran dari kualitas sayurnya ya teman-teman. Jadi aku suka banget kalau food free kayak gini itu emang banyak banget menghabiskan tisu teman-teman. Jadi aku itu pastiin beli tisu yang harga murah-murah aja, karena menurut aku tisu sama aja ya teman-teman. Kadang aku itu beli 2 gratis 1 gitu. Ya namanya ibu-ibu ya teman-teman, kalau ada promo kayak gitu kan seneng. Di sini aku juga nggak ketinggalan satuin untuk stok sayuran yang kemarin, dan aku tata ulang juga biar lebih rapih dan bersih. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk stokan aku kali ini cuma habis 80.000, dan ada sebagian sayuran yang masih ada di food free aku sebelumnya seperti kentang dan kol gitu masih ada ya teman-teman. Di sini juga mau aku tata untuk sawinya. Kemarin aku sempat beli sawi juga ya teman-teman, yang 5.000 dapet 3 buah sayur. Jadi aku pilihnya itu untuk sawi, daun bawang, dan aku juga pilihnya buat tomat. Jadi alhamdulillah kalau belanja langsung ke pasar itu ada yang murah banget seperti itu. Untuk kualitasnya juga sayurannya bagus teman-teman, seger gitu. Jadi aku itu suka banget belanja di pasar tradisional itu karena ada sayuran yang 5.000 dapet 3. Jadi menurut aku itu menghemat budget banget teman-teman kalau belanja langsung ke pasar tradisional. Karena kalau belanja di warung biasa ya teman-teman, 5.000 itu cuma dapat 1 buah aja untuk sayurannya gitu. Jadi ngerasanya kalau ke pasar tradisional langsung yang sayuran 5.000 dapat 3 rasanya happy banget. Apalagi kita tinggal milih aja apa aja bentuk sayurannya, seperti kol, wortel, dan ada terong juga, daun bawang. Pokoknya kan lengkap banget teman-teman, 5.000 dapat 3. Kadang aku belinya itu langsung yang 10.000 gitu dapat 6 macam. Seneng banget teman-teman untuk belanja seperti itu, apalagi cuma ada di pasar SGC. Dan oke lanjut masih di videonya. Kali ini aku tata untuk persayurannya ya teman-teman. Untuk daun bawangnya juga aku tatain, dan terakhir aku itu mau petik-petik untuk kangkungnya ya teman-teman. Di sini aku tuh beli kangkung 3.000 rupiah ya teman-teman, dapat sebanyak ini, masya Allah. Dan untuk kangkungnya juga di akarnya itu nggak aku buang teman-teman, aku manfaatin juga untuk ditanam. Jadi ketika stokan kangkungku itu udah habis, aku tanam gitu seminggu ataupun 2 minggu udah tumbuh subur gitu, bisa aku panen, bisa buat lauk pauk juga teman-teman, bikin pecel gitu. Jadi aku manfaatin banget sih untuk kangkung, dan untuk akar-akar yang bisa ditanam lagi seperti daun bawang gitu, itu bandel banget sih kalau ditanam, mudah subur banget.
Apalagi kangkung, mudah subur banget teman-teman kalau kita tanam langsung untuk kangkungnya. Jadi di sini aku lanjut petik-petik karena aku itu sering masak kangkung teman-teman, kadang tumis kangkung, entah bikin pecel gitu. Jadi biar masaknya gercep gitu, udah aku cuci dan udah aku petik-petik seperti ini. Dan sambil aku petik-petik untuk sayuran, aku juga mau sapa-sapa dulu untuk subscriber. Terima kasih banyak yang udah like, comment, share, and subscribe di video aku kali ini dan video aku sebelumnya. Terima kasih juga untuk semuanya yang udah nonton video aku tanpa skip iklan. Terima kasih juga yang udah ngikutin video aku dari awal sampai hari ini ya teman-teman. Gak kerasa banget, alhamdulillah untuk subscriber aku itu udah mendapatkan 3.800. Aku gak kerasa banget teman-teman karena baru banget kayaknya bikin channel itu kemarin. Apalagi aku itu cuma konten kreator biasa ya teman-teman, yang nggak terkenal, bukan artis. Jadi untuk mendapatkan subscriber 3.800 udah seneng banget teman-teman. Doain ya teman-teman, semoga aku bisa mendapatkan 10.000 subscriber, 100.000, bahkan 1 juta. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah untuk kangkungnya udah aku petik-petik, dan ini mau aku bersihin untuk keran di dapur aku. Dan ini juga aku mau bersihin untuk keranjang sayurannya ya teman-teman. Di sini aku mau rapihin juga sebagian sampah-sampah biar tidak berceceran gitu, dan biar langsung aku buang ya teman-teman. Di sini juga untuk sampah yang gak perlu aku buang karena menurut aku ini juga produktif dan bagus banget untuk aku tanam ya, seperti ini teman-teman. Sampah dari dapur itu bisa kita manfaatin untuk pupuk, dan sebagian juga bisa kita tanam untuk akar di bagian kangkung dan daun bawang, dan juga untuk akar sawi gitu yang terakhiran kita potong ujungnya bisa kita tanam loh teman-teman. Jadi bermanfaat banget. Ini untuk sebagian dari sampah-sampah di bagian sayur mayur itu aku jadiin satu, mau aku jadiin pupuk teman-teman. Bagus juga buat pupuk tanaman di kebun mini aku. Apalagi kayak cangkang dari telur itu bagus banget teman-teman untuk pupuk tanaman gitu, bisa menghasilkan buah yang bagus dari protein cangkang telur ya teman-teman. Kadang dihaluskan juga bagus, kita remek gitu teman-teman, kalau di Jawa remuk. Alhamdulillah ya Allah, ini udah selesai food fry aku, cuma habis total 80.000 untuk seminggu ke depan. Semoga cukup ya teman-teman, amin amin ya robbal alamin. Dan ini juga untuk akar-akar di tanaman aku, nanti bakalan aku tanam dari sisa food fry aku yang aku belanja hari ini di pasar SGC. Dan alhamdulillah untuk stok food fry-nya udah aman banget dan aku letakkan ke dalam kulkas. Lanjut, ini masih di video aku setelah aku food fry, rasanya itu pengen yang seger-seger banget teman-teman. Jadi di sini aku mau kupas-kupas di bagian buah yang paling aku suka, yaitu mangga. Karena mangga itu masih murah banget teman-teman, untuk sekilonya itu cuma 10.000. Jadi aku emang seneng banget sih untuk beli mangga, apalagi lagi murah ya teman-teman. Ini aku beli mangganya yang arum manis ya teman-teman. Aku itu beli sekilo 10.000, dapetnya 3 buah. Langsung aku kupas-kupas untuk buah mangganya. Ini itu kegiatan aku di malam hari ya teman-teman. Jadi karena di hari ini tuh ada pertandingan Indonesia lawan negara lain ya teman-teman, jadi aku itu mau nonton bola sambil ngemilnya buah mangga ya teman-teman. Ini langsung aku kupas karena pas suamiku itu nggak suka mangga, jadi tadi udah aku siapin untuk buahnya, buah jeruk santan ya teman-teman. Untuk sekilonya itu harganya 30.000. Dan menurut teman-teman mahal nggak sih kalau di sini harganya segitu untuk buah jeruk santan kesukaan Pak suami. Dan lanjut ya teman-teman, ini langsung aku potong-potong untuk buahnya. Jadi nggak kerasa banget
videonya itu udah hampir selesai dan teman-teman udah ngikutin vlog aku sampai selesai. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah nyimak video aku. Terima kasih juga yang udah mensupport, mengomen juga di setiap konten aku. Di sini mau langsung aku potong-potong dan mau aku makan. Rasanya itu Masya Allah, seneng banget sih kalau bikin video seperti ini. Selesainya aku kupas-kupas buah dan bisa buat cemilan nonton TV. Jadi sampai di sini ya teman-teman untuk vlognya. Maaf jika ada salah-salah kata dalam ucapan aku di video aku kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.